Ya, pemirsa beragam hal terpotret selama perhelatan Formula E. Bahkan menjadi ajang nobar tokoh politik sekaligus silaturahmi. Lalu bagaimana analis politik melihat hal ini? Sudah bergabung bersama kami Bang Emrus Yombing, analis politik Indonesia. Selamat sore, Bang Emrus. Selamat sore Bung Aprilia, selamat sore pemirsa MNC TV dimanapun berada. Baik, terima Kita bangga kasih. dengan Formula E, di Oke. mana sangat sukses begitu ya. Oke, baik-baik. Belum saya tanya sudah mengomentari ya Bang Emrus ya. Jadi ini sangat melekat rupanya ajang Formula E Betul. ini bagi Bang Emrus. Keseluruhan lebih panjangnya seperti apa sih Anda melihat ajang ini? Baik, kita lihat sendiri di peliputan berbagai media, bahkan sosial media, di mana orang memposting daripada peristiwa tersebut, saya berkesimpulan bahwa peristiwa itu berlangsung dengan baik. Saya terus terang mengatakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, tidak bagi sekedar hanya penyelenggara, sekalipun mereka kita beri apresiasi, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang memberikan perhatian terhadap pelaksanaan tersebut, dan juga tentu tuan rumah mewakili Indonesia, ibu kota negara kita, gubernur kita, Anies Baswedan. Kalau kita lihat dari aspek komunikasi politik, ketika rencana itu dilakukan, bukankah ada sekelompok orang yang memberikan kritik-kritik tertentu yang tidak produktif, seolah-olah diseret kepada hal yang ada sesuatu di belakang daripada perencanaan kegiatan tersebut. Tapi fakta menunjukkan bahwa kegiatan ini berlangsung dengan baik, dengan output yang kita lihat, keberhasilan yang sangat luar biasa. Nah, sebagai peristiwa suatu Formula E, itu banyak hal yang kita ambil sisi positifnya. Ya. Sebagai lambang nonverbal, sebagai citra bangsa Indonesia di mata internasional, bahwa kita mampu melakukan event pembalap berkelas internasional. Kenapa tidak? Suatu saat Indonesia juga harus turun ke dalam Kejuaraannya ya Bang ya? Formula One. Baik, silakan. Iya, jadi Indonesia diharapkan juga turun dalam kejuaraannya, tidak hanya dapat menyelenggarakan ajang ini saja. Betul. Oke, Bang Emrus, kalau Anda melihat dari luar, tidak dalam porsi pengamat otomotif begitu ya, orang awam biasa, berlangsungnya Formula ini seperti apa? Berhasilkah atau seperti apa? Kalau boleh di atas sangat berhasil, itu yang saya katakan. Karena memang kita lihat bagaimana respon publik di berbagai sosial media. Kacamata komunikasi, kalau kita melihat sesuatu peristiwa itu bisa berhasil ketika masyarakat memberikan tanggapan-tanggapan tentang sesuatu itu. Kalau kita buat rentangnya dari rentang negatif, netral, dan positif. Kalau kita melihat justru tanggapan masyarakat, respon publik, panitia, dan juga para peserta memberikan apresiasi yang luar biasa. Artinya rentangnya plus positif. Jadi udah plus positif lagi, positif plus gitulah ya. Di atasnya positif. Coba kita lihat ketika pemenang tadi juga diwawancarai. Begitu dia sangat bangga dengan kemenangan yang dia peroleh, di mana sirkuit yang dilaksanakan di Indonesia. Dan ini sekaligus sebagai suatu ajang promosi bagi dunia internasional, bahwa kita memakai energi yang renewable, yang tidak lagi kita berbasis kepada fosil-fosil yang selama ini digunakan dalam suatu balap internasional. Dan kemudian ini akan mendorong bangkitnya lingkungan hidup menjadi green di tengah masyarakat, karena mengindahkan, saya melihat, saya ikuti berita bahwa akan menjadi suatu proses yang menjaga lingkungan hidup karena menggunakan elektrik. Oleh karena itulah jadi persoalan kita ke depan, bagaimana membangun bangsa ini dengan menyediakan energi listrik ke depan. Demikian. Baik, oke Bang Emrus, ini selain hal-hal yang membanggakan yang terlihat dari ajang Formula E kemarin, tapi juga beberapa hal terjadi mengenai beberapa tokoh politik yang tercapture atau terpotret bersama begitu untuk menonton ajang Formula E ini. Nah, kalau dari sisi politiknya Anda melihatnya seperti apa ini Bang Emrus? Saya pikir sangat banyak beredar di capture, dan kemudian ada flyer dan lain-lain. Saya terus terang pendapat itu juga. Bahkan ada yang membuat suatu flyer foto antara Puan Maharani sama Anies Baswedan. Ini simbol komunikasi nonverbal yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Tetapi tidak ada salahnya. Karena memang ini terjadi pada suatu event kesuksesan bangsa Indonesia, di mana tokoh-tokoh kita hadir di sana, yaitu Puan Maharani, kemudian Anies Baswedan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi suatu
komunikasi informal dari para elit politik kita ke depan, saya melihat tidak tertutup kemungkinan ada muncul peristiwa atau katakanlah pasangan paslon dimulai daripada Formula E yang sedang berlangsung di Ancol. Kita lihat saja nanti perkembangan lebih lanjut. Oke, menyinggung mengenai adanya capture atau foto Anies Baswedan dan Puan Maharani. Tapi di belakang itu ada informasi ternyata Anies Baswedan yang mengundang langsung Ibu Puan. Apakah ada kode dari fakta ini atau sinyal tertentu dari fakta ini, Bang Emrus? Baik, sederhana untuk melihatnya. Oke, secara formal adalah Bung Anies mengundang. Itu sebagai suatu kewajiban bagi beliau sebagai tuan rumah kepada pejabat-pejabat kita, pejabat-pejabat nasional. Tetapi sebagai lambang katakanlah formal, sekaligus di situ bagaimana semeringannya, bagaimana gembiranya mereka semua melihat acara itu. Kita lihat suatu contoh, Bapak Presiden Joko Widodo sejak awal sampai berakhirnya dia ikuti acara itu. Dan kemudian kita lihat lambang nonverbal daripada Anies Baswedan dan Puan Maharani begitu ceria menyaksikan, dan di antara mereka tidak ada gap di antara mereka. Jadi seolah-olah ajang ini bisa menjalin komunikasi informal di antara mereka sebagai embrio daripada komunikasi politik kita ke depan dalam rangka 2024 yang akan datang. Demikian. Oke, tidak ada gap, tapi bukan seolah-olah ya, benar-benar tidak ada gap atau seperti apa ini Mas Emrus? Menurut saya bahwa tidak ada gap di situ. Kenapa? Karena ada kontak psikologis. Jadi kalau ada gap, coba cek ya. Kalau misalnya seseorang mau disalam, tangannya itu matanya memandang kemana. Tetapi lambang komunikasi nonverbal antara Anies Baswedan dengan Puan Maharani, raut wajah mereka memberikan suatu semacam pengakuan, penghargaan satu dengan yang lain. Jadi ada semacam kepuasan kepada diri mereka sebagai tokoh-tokoh bangsa kita, pejabat kita, kesuksesan daripada Formula E ini. Dan sekaligus ini menjadi suatu kritik atau katakanlah jawaban kepada teman-teman kita yang selama ini mengkritik yang tidak produktif tentang pelaksanaan Formula E ini. Dan saya berpendapat ini ada menjadi modal politik bagi Anies Baswedan kalaupun dia berkeinginan untuk menjadi calon presiden kita yang akan datang. Baik, Bang Emrus, kalau kita melihat begitu ya fakta di lapangan, ada keharmonisan yang terlihat begitu antara Pak Jokowi dengan Pak Anies Baswedan, yang mana kita ketahui selama ini beliau berdua ini antara Pak Jokowi dan Pak Anies Baswedan selalu berseberangan dalam masalah kebijakan. Nah, apakah momen kemarin membuktikan kalau sebenarnya mereka selama ini baik-baik saja, harmonis-harmonis saja begitu, Bang Emrus? Sesungguhnya yang membuat semacam gap tanda kutip antara Jokowi dengan Anies Baswedan itu publik. Orang-orang, boleh jadi juga teman-teman saya pengamat. Ini teman-teman pengamat ini juga punya kepentingan tertentu. Tetapi secara pribadi hubungan antara Anies dan Jokowi saya kira berjalan dengan baik. Sekalipun Anies Baswedan tidak lagi jadi menteri, tetapi dia telah menjadi gubernur. Tapi relasi politik di antara mereka saya kira terjalan dengan salah satu bukti. Misalnya ketika perencanaan Formula E ini, bukankah Pak Joko Widodo datang ke sana mencek secara langsung bagaimana persiapan-persiapan. Nah tentu Anies Baswedan sebagai tuan rumah mempersiapkan dengan baik. Kita lihat hasilnya sekarang berjalan dengan baik. Artinya ada sinergisitas antara Jokowi dengan Anies Baswedan. Saya kira relasi mereka sangat baik sekali. Demikian. Oke, kalau dilihat di gambar tadi juga memperlihatkan kalau Anies dan Jokowi ini dari gesturnya terlihat sangat nyaman begitu ya. Bang Emrus, tidak terlihat sekali kaku di tengah-tengah itu. Nah, apakah ini juga menjadi sinyal kalau Pak Jokowi bisa saja ini arahnya untuk pemilu yang akan datang mengarahnya ke Anies? Saya kira serba terbuka kemungkinan itu. Terus terang politik kita di Indonesia, komunikasi politik kita di Indonesia sangat anomali. Jadi tidak bisa kita prediksi pasti ini yang calon presiden. Bapak Presiden juga melirik siapa kira-kira yang menjadi calon presiden berikutnya yang bisa melanjutkan program yang akan dia lakukan. Menurut pandangan saya bahwa Anies Baswedan menjadi salah satu saya pikir yang diperhatikan oleh Bapak Presiden. Sebenarnya siapa calon presiden nanti bukan siapa yang mendekat kepada Jokowi, tetapi siapa yang didekati oleh Jokowi yang bisa dilihat penerus daripada pembangunan yang sudah dilakukan
10 tahun atau 8 tahun yang sudah berlangsung ini. Demikian. Baik, tapi menurut Bang Emrus sendiri dalam ajang Formula ini sangat kental tidak sih dari sisi politisnya untuk ya bisa kita katakan di pemilu 2024 nanti? Baik, kalau kita bicara tingkat kentalnya itu saya kira bisa kita perdebatan yang panjang. Tetapi sebagai suatu proses sosial, tidak ada fenomena sosial satu dengan fenomena sosial lain bisa disiplit terpisah demikian. Tetapi ini adalah suatu kesuksesan kita penyelenggaraan daripada Formula E yang ada di Ancol tersebut, dan sekaligus menurut saya menjadi suatu rekat daripada antara tokoh-tokoh bangsa kita ke depan, karena mereka menunjukkan pemerintah DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan dan pemerintah pusat dan panitia telah bekerja dengan baik, sehingga bahwa Formula ini menjadi embrio sebagai awal daripada keberhasilan kebersamaan kita bangsa Indonesia. Jadi acap kali memang di ruang publik tokoh-tokoh tertentu, aktor-aktor politik tertentu yang memecah belah, seolah-olah kita eksklusif satu dengan yang lain. Tetapi Formula E ini menunjukkan kebersamaan kita, di mana kita bersama-sama merasakan keberhasilan tersebut. Saya sendiri sebagai warga negara Republik Indonesia dan sekaligus ber-KTP DKI Jakarta, saya merasa bangga untuk pelaksanaan ini. Kalau boleh saya memberikan suatu apresiasi yang luar biasa, itulah yang saya berikan pengakuan terhadap Bung Anies Baswedan. Demikian. Baik, kita harapkan ajang-ajang seperti ini terus bisa dilaksanakan, tidak hanya berhenti di Formula E saja. Betul, Bang Emrus Yombing. Kita nantikan ya ajang-ajang selanjutnya yang serupa dan jauh lebih baik lagi, utamanya untuk bisa menunjukkan kepada dunia kalau Indonesia mampu. Terima kasih banyak Bang Emrus Yombing, analis politik Indonesia. Sedikit saja. Mohon maaf karena sedikit saja karena waktu kita sudah habis, Bang Emrus. Sudah habis. Baik, oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Emrus sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu.